Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami di atas segalanya. Itulah yang ada di hati kami. Sungguh Bapa, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh ada bersama-sama dalam ibadah ini. Itu semua oleh karena berkat perlindungan serta kemurahan-Mu. Terima kasih, bahkan kami sudah Kau izinkan untuk memuji dan menyembah Engkau. Saatnya kami mendengarkan suara-Mu ya Bapa, berbicaralah kepada kami semua. Beri setiap kami hikmat, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi kami semua, baik hamba-Mu maupun setiap yang mengikuti ibadah ini. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan bahkan melakukannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita yang sudah siapkan hati, katakan bersama, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, yang di atas Shalom. Ya, dimanapun saudara berada yang mengikuti live streaming pagi ini, Shalom. Saya juga ucapkan selamat kepada saudara semuanya. Kami sangat senang kalau saudara bisa mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu Saudara, seperti Bapak Ibu ketahui, semestinya pagi ini yang bertugas adalah Ibu Hana, Bu Gembala, seperti yang ditayangkan pengumuman minggu kemarin. Tetapi karena beliau terganggu kesehatannya, maka saya yang menggantikan. Dan saya percaya tidak akan mengurangi berkat Tuhan yang akan dicurahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin saudara. Dan kita berdoa supaya Ibu Gembala juga rekan-rekan kita yang sakit, Tuhan menolong dan menyembuhkan. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, langsung saja kita akan baca ayat perenungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Ya, saya akan baca buat saudara. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara, ini adalah perkataan atau ucapan daripada Yesus, di mana dikatakan pada waktu itu ia sedang makan bersama-sama dengan para muridnya. Ketika itu para murid ada di Yerusalem dan sangat mengejutkan karena Yesus mengatakan supaya para murid itu tidak meninggalkan Yerusalem. Ayat ini jelas mengatakan iya, di sini Yesus melarang mereka, yaitu para murid, meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Tinggal di mana saudara? Yerusalem. Tadi sudah saya jelaskan bahwa keadaan ini para murid sedang berada di Yerusalem. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, kenapa tiba-tiba Yesus mengatakan jangan meninggalkan Yerusalem? Artinya melarang para murid untuk tetap tinggal di Yerusalem. Pada waktu itu kita perlu tahu bahwa Yesus baru saja bangkit dari kematian. Ya. Nah, saudara,
Apakah mungkin bahwa Yesus khawatir, Yesus takut kalau para murid meninggalkan Yerusalem, mereka akan dirajam batu atau mengalami aniaya dan siksaan serta berbagai penderitaan? Itu pertanyaannya. Tetapi dari ayat ini kita sedikit mengetahui, karena dikatakan menantikan janji Bapa. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Betul saudara? Nah, pertanyaannya janji Bapa yang dimaksud itu apa? Kalau saudara baca runtut ayatnya, di ayat selanjutnya itu kita bisa tahu, yaitu di ayatnya yang ke-8. Di mana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Keterangannya jadi lebih lengkap. Kenapa Yesus melarang para murid untuk tetap tinggal di Yerusalem? Di sini dikatakan alasannya karena Roh Kudus belum dinyatakan. Karena Roh Kudus belum turun atas para murid. Kan begitu saudara. Nah, pertanyaan yang bisa muncul sekarang, apa Pak hubungan Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus yang turun, Roh Kudus yang dinyatakan dengan larangan Tuhan Yesus terhadap para muridnya? Nah, ayat ini juga menjelaskan apa itu? Bahwa kenyataannya para murid itu akan menjadi saksiku, kata Yesus. Artinya para murid itu akan menjadi saksi Kristus. Saudara, menjadi saksi itu enak atau tidak enak? Halo? Tidak enak. Gampang atau susah? Susah. Bahkan berat. Berat saudara. Di dunia sekarang ini kalau jadi saksi itu kadang pertaruhannya adalah keluarga, bahkan nyawanya sendiri. Bisa jadi saksi, misalnya saksi korupsi gitu aja, itu bisa mendapatkan ancaman saudara. Tetapi para murid ini menjadi saksi yang lebih berat, saksi Kristus. Artinya orang yang melihat, mengalami sendiri Yesus mati dan Yesus bangkit. Berarti menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan. Tentu itu berat. Apalagi di sini dikatakan di Yerusalem, di wilayahnya sendiri, Yudea semakin gede, Samaria lebih luas sampai ke ujung bumi. Maksudnya kemana para murid ditempatkan atau semaksimal mungkin sejauh yang para murid bisa jangkau. Harus menjadi apa? Saksi. Padahal ya waktu Yesus masih ada bersama mereka, maksud saya sebelum Yesus mati di kayu salib, ya itu para murid saja, contohnya misalnya Petrus itu enggak berani jadi saksi loh. Ditanya, kamu kenal enggak dengan dia? Enggak kenal. Sampai berapa kali saudara? 3 kali menyangkal. Ya, itu artinya untuk menjadi saksi itu dibutuhkan satu kekuatan. Katakan amin. Dibutuhkan satu pribadi yang mampu mengayomi, satu pribadi yang mampu menolong, satu pribadi yang mampu menyertai. Yang ngerti ngomong amin. Betul ya saudara? Nah, itulah sebabnya karena Yesus ini merasa segera setelah Yesus bertemu dengan para murid ini, Yesus akan meninggalkan mereka, akan naik ke surga.
pertanyaannya, lalu yang akan menolong para murid jadi saksi siapa? Yang akan menyertai siapa? Padahal saksi butuh kekuatan, betul? Makanya Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Maksudnya penolong yang lain itu apa? Penolong selain Tuhan Yesus dengan tubuh jasmaninya. Supaya apa? Supaya ia, penolong yang lain itu menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai dalam hal apa? Menyertai para murid saat menjadi apa? Saksi. Itulah kenapa di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkan kepada mereka apa yang aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, kata Tuhan Yesus, ketahuilah apa? Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Maksudnya akan menyertai selama-lamanya. Nah, yang dimaksud menyertai di sini adalah Roh Kudus, bukan Yesus secara tubuh jasmani. Amin. Kalimat ini diucapkan Yesus sesaat sebelum dia naik ke surga. Sesaat sebelum dia meninggalkan para muridnya. Inilah pesannya yang terakhir. Itulah kenapa sering dinamakan amanat agung. Jadikan sekalian bangsa muridku. Dengan kata lain, jadilah kamu seorang saksi. Saudara bisa ngerti? Amin, saudara. Nah, sekarang jadi jelas maksud saya kalau Tuhan Yesus mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Itu maksudnya terkait dengan keberadaan para murid sebagai saksi. Dengan kata lain, kalau Tuhan Yesus mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem, itu sama artinya kamu jangan jadi saksiku dulu. Kenapa kalau kok Yesus mengatakan jangan kamu jadi saksiku dulu? Karena masih lemah, belum ada power, enggak ada kekuatan, belum memiliki kuasa apa-apa. Entar malah jadi batu sandungan, entar malah jadi mempermalukan, bukan mempermuliakan. Begitu maksudnya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana dengan saudara dan saya? Itu yang penting. Kaitannya dengan memahami ucapan atau kalimat Yesus yang mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Atau tadi sudah saya jelaskan, jangan menjadi saksiku. Kita nanggepinya gimana? Tentu untuk mengerti kehendak Tuhan, maksud Tuhan, ya kan? Kita harus memahami ayat itu berdasarkan latar belakang ketika ayat itu ditulis pada masa itu. Kita lalu ambil ekstraknya, kita ambil kesimpulannya, kita aplikasikan, kita jalankan dalam kehidupan kita. Betul? Begitu, saudara. Nah, keadaan pada waktu itu ketika ayat ini ditulis seperti apa? Satu, yang pasti kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa kalau kita itu mengaku sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, itu otomatis itu kita sebagai murid. Kalau kita sebagai murid, maka tugas, beban, dan tanggung jawab kita
kita, saudara dan saya, itu tidak berbeda dengan para rasul waktu itu. Sama dengan murid-murid Yesus pada waktu itu. Kita murid Yesus pada waktu sekarang, Petrus ya, dan yang lain sebagainya, Yakobus itu murid Yesus pada waktu Yesus masih hidup. Tapi sama-sama murid, maka tugasnya sama. Kalau para murid waktu itu diutus, pergilah jadikan sekalian bangsa muridku, pasti kita juga diutus. Kan begitu saudara. Taunya dari mana Pak? Tuhan Yesus sendiri yang ngomong di dalam Yohanes 20 ayat 21. Di mana Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi jelas. Kita ini juga seorang utusan. Utusan untuk apa Pak? Utusan untuk menjadi saksi. Untuk bersaksi. Bersaksi tentang apa Pak? Tentang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang telah mati dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu kita pahami dulu. Saudara bisa tangkap yang saya maksud? Ngerti ya saudara ya? Nah lalu pertanyaan selanjutnya. Keadaan waktu ayat tadi ditulis. Pada masa itu Tuhan Yesus itu masih hidup dengan tubuh jasmani. Bahkan dikatakan tadi bisa ada bersama-sama dengan para murid. Hadir di antara mereka. Tetapi kondisi kita beda. Tuhan Yesus secara fisik, secara tubuh jasmani enggak ada bersama-sama kita. Kita enggak bisa melihat dia. Kita tidak bisa melihat fisiknya. Enggak bisa bertemu dengan Yesus secara jasmani. Kondisinya seperti itu. Kondisi yang kedua apa saudara? Bahwa pada waktu kalimat jangan tinggalkan Yerusalem diucapkan Yesus, Roh Kudus itu belum turun atas para murid. Roh Kudus belum dinyatakan. Sekarang kondisi saudara dan saya beda, bahkan beda jauh dengan mereka. Kenapa begitu? Karena kita ini sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus itu sudah turun atas hidup setiap orang percaya. Roh Kudus itu sudah dinyatakan atas kita. Bahkan Roh Kudus itu diam di dalam hati kita. Loh, kapan Pak? Efesus 1 ayat 13 bagian yang B. Dikatakan di dalam Kristus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, otomatis seketika itu juga Roh Kudus itu dinyatakan. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Nah, tetapi memang caranya berbeda. Ya, kalau waktu itu Roh Kudus dinyatakan dengan satu tanda heran. Ada lidah-lidah api, betul ya? Ada suara angin yang gemuruh menandai turunnya Roh Kudus. Tetapi saat ini enggak. Roh Kudus dimeteraikan ketika tadi dikatakan kita percaya. Loh lah kapan Pak kita percaya? Roma 10 ayat 9. Ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu maksudnya
waktu kita percaya itu waktu kita ngaku dengan mulut dan dalam hati kita percaya. Dan ketika kita mengalami hal itu, maka maksud saya ketika kita percaya, maka tadi saya katakan otomatis Roh Kudus itu dinyatakan, dimeteraikan, diberikan di dalam diri orang percaya. Tetapi kita menerimanya itu dengan iman. Bukan dengan tanda-tanda tadi, wah ada merpati turun ceplok, ada lidah-lidah api plok plok plok. Lalu wah pada ngomong-ngomong dengan bahasa-bahasa yang baru. Bukan saudara, bukan. Tangkap saudara, ngerti? Nah itu loh kadang-kadang yang tidak dipahami secara benar. Ya, loh Pak, lah kenapa waktu itu kok diberi tanda-tanda? Nah itu ada alasannya sendiri yang nanti dikupas di bagian lain saudara. Karena panjang, nggak bisa saya jelaskan di sini. Begitu. Ya, tetapi yang jelas, yang penting apa? Yang penting saat ini kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu didiami Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Lalu kita kembali lagi kepada pembicaraan kita awal. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tadi artinya jangan jadi saksi dulu. Loh kenapa enggak boleh jadi saksi? Karena Roh Kudus belum dinyatakan, Roh Kudus belum turun. Nah sekarang kita memahami jangan tinggalkan Yerusalem itu seperti apa. Kita memahami jangan jadi saksi itu seperti apa. Apakah kita juga terus enggak mau jadi saksi? Halo? Kalau kita enggak mau jadi saksi benar atau salah saya tanya? Benar atau salah? Kenapa salah? Kenapa salah? Karena kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Jelas saudara? Ngerti saudara? Jadi sejatinya sebenarnya ketika orang menjadi Kristen, ketika orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah otomatis jadi saksi. Otomatis saudara. Saudara mungkin berkata begini, tapi Pak saya masih sekolah, saya masih SD itu Pak, saya masih SMA itu Pak. Tapi saya enggak pandai bicara tuh Pak, saya enggak sekolah teologi, saya bukan hamba Tuhan, bukan juga aktivis, bukan juga pendeta tuh Pak. Enggak bisa saya jadi saksi. Saudara, saya mau katakan, jadi saksi itu ya sudah otomatis ketika saudara jadi orang Kristen. Ya, itu artinya apa? Apapun profesi saudara, ya misalnya saudara cuman karyawan, pebisnis, pengusaha, aparatur sipil negara, saudara cuma pedagang online, penjajah keliling, profesional, bidan, insinyur, saudara itu tetap punya stigma saksi. Status saksi ya itu tidak bergantung kepada semuanya itu, tetapi bergantung kepada apakah sudah didiami Roh Kudus atau belum. Jadi di sini saya tuliskan menjadi saksi itu bukan terkait dengan apakah bisa atau pandai bicara atau tidak, tetapi apakah Roh Kudus sudah turun atau belum. Lah saudara merasa sudah ada Roh Kudus belum? Halo? Ada atau belum? Halo? Kok enggak yakin? Nah ini parahnya orang Kristen. Saudara yakin enggak kalau ada Roh Kudus? Nah berarti saudara apa? Menjadi saksi saudara. Oleh sebab itu harus disadari betul oleh setiap orang percaya. Ini yang kurang mendapat penekanan yang kuat dalam setiap pengajaran saudara. Ini harus ditekankan. Saudara mau atau tidak, sadar atau tidak, mengakui atau tidak, saudara itu sudah distempel. Stempel saudara apa? Saksi.
Dan itu diketahui oleh orang banyak. Di luar sana itu mereka menilai saudara dengan ukuran yang lebih tinggi. Karena saudara saksi. Namanya saksi ukurannya lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Makanya seringkali ada keluhan di masyarakat sana. Keluhan apa Pak? Katanya Kristen, tapi kok begitu? Katanya pendeta, kok begitu? Kenapa orang bisa berkata seperti itu? Karena mereka tahu secara pasti bahwa sesungguhnya menjadi Kristen artinya pengikut Kristus. Saksi Kristus, saudara. Maka yang jadi persoalan bukan apakah kita mau atau bisa menjadi saksi, bukan itu. Karena kita semua sudah saksi. Tetapi apakah kita itu menjadi saksi yang berkenan atau tidak? Apakah kita menjadi saksi yang setia atau tidak? Apakah kita menjadi saksi yang benar atau tidak? Apakah kita menjadi saksi yang mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Cuman ada dua pilihan. Dan itu sesungguhnya memojokkan kita. Jadi sebagai orang Kristen itu sesungguhnya dipojokkan saudara. Dengan memilih menjadi Kristen itu berarti memilih hidup yang tidak nyaman. Karena jadi saksi kok tidak nyaman saudara. Amin. Itu harus kita sadari benar-benar. Karena tadi saya katakan cuma ada dua pilihan. Kalau kita menjadi saksi yang tidak berkenan atau yang tidak setia. Walaupun saudara itu rajin ke gereja, tiap minggu datang. Iya kan? Bahkan saudara jadi aktivis WL singer, pemusik atau yang lain. Bahkan saudara jadi hamba Tuhan sekalipun, sejatinya itu belum bisa dikatakan Kristen. Itu cuman liturgi belaka, itu cuman kita menjalani tata cara ibadah, tapi sebetulnya belum bisa dikatakan Kristen. Ya udahlah Pak, kalau gitu enggak apa-apa, saya enggak diakui sebagai orang Kristen. Loh bukan begitu maksud saya. Maksud saya itu efeknya yang bahaya. Karena kalau saudara tidak menjadi saksi yang berkenan, otomatis hidup saudara itu tidak melakukan kehendak Bapa. Itu pasti. Nah kalau hidup saudara tidak melakukan kehendak Bapa, Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan, meskipun kamu pendeta, hamba Tuhan, pendoa syafaat yang tumpang tangan orang sakit sembuh, yang bisa bernubuat, ya, dan melakukan tanda-tanda heran lainnya. Tuhan mengatakan, aku enggak kenal engkau, jangan senang saudara. Aku enggak kenal kamu, pergi. Kamu itu jahat. Itu perkataan Tuhan. Sakit kalau kita mendengar itu. Kenapa sakit? Karena sudah enggak bisa diubah lagi. Kesempatan kita berubah itu sekarang. Bukan nanti ketika dengar suara Tuhan, enyahlah engkau daripadaku. Ampun, ampun Tuhan, ampun, ampuni aku. Engkau kan maha kasih. Enggak ada istilah begitu. Too late. Terlambat. Dan itu enggak pernah dipikirin orang Kristen. Atau kalau dipikirin enggak tenanan mikirinya. Sehingga tidak menghasilkan tindakan nyata. Lalu pertanyaannya bagaimana Pak supaya saya bisa jadi saksi yang berkenan? Lah kalau saudara mau saya beritahu saudara. Caranya bagaimana? Ya kita harus hidup seperti Yesus. Kok gitu lagi Pak? Lah ya memang begitu. Karena tadi kan dikatakan Tuhan Yesus mengatakan seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Yesus itu utusan. Utusan siapa? Utusan Bapa. Yohanes 20 ayat 21. Kita juga utusan, sama-sama utusan. Tetapi Yesus sudah berkenan, sudah membuktikan diri. Allah sendiri yang memverifikasi, yang berkata dengan tegas, inilah anakku yang kukasihi,
kepadanyalah aku berkenan. Maka kita harus hidup seperti Yesus. Katakan amin. Pak, lah tapi kan Yesus secara fisik gak kelihatan Pak. Kan gak kelihatan, caranya gimana Pak? Bertemu aja gak pernah. Tadi sudah dikatakan jadi saksi itu kaitannya dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Roh Allah, kalau Roh Allah tinggal di dalam diri kita, dia akan nuntun saudara untuk bisa hidup seperti Yesus. Amin, saudara. Lah tandanya gimana Pak? Hidup seperti Yesus. Ya jangan tanya saya, tanya orang-orang dekat kamu, istri kamu, suami kamu, anak kamu, keluarga besar kamu, tetangga kanan kiri kamu, teman-teman kamu, komunitas arisanmu, alumni, teman-teman alumnimu, tanya ke mereka, khususnya orang-orang dekat. Apakah hidupmu bisa dirasakan mereka atau belum? Apakah perkataanmu itu selalu melukai? Apakah keputusan-keputusanmu, perbuatanmu itu menyakiti saudaramu, keluargamu, keluarga besarmu? Coba dikoreksi. Apakah kalau ada beda pendapat itu saudara maunya cari menang sendiri? Yang tahu kan saudara, saya kan enggak tahu saudara. Apakah saudara itu memandang saudara-saudaramu yang lemah, yang miskin, itu dengan sebelah mata? Atau saudara perlakukan sama? Kalau saudaramu yang kaya, wah dipuji-puji, ya kan? Ngomongnya halus, tapi kalau dengan yang miskin, yang enggak punya, yang lemah, yang karyawan, yang orang rendahan, ditemui aja enggak mau. Saudara sendiri yang tahu. Betul enggak saudara? Betul enggak? Lah hidup seperti Yesus itu seperti itu, gampang, enggak usah repot-repot saudara. Loh Pak, tapi tuh Pak, jujur Pak, saya belum seperti itu Pak. Berarti ada yang salah, harus dicari. Itu ibarat mobil gitu masih dedet macet. Harus dicari sebelah mana salahnya. Kenapa begitu? Karena sudah dikasih Roh Allah kok, ada Roh Kudus kok. Sampai enggak bisa tuh, ada apa? Nah dicari saudara, jangan-jangan saudara tidak mengerti Injil, tidak tahu firman. Karena selain Roh Kudus, Allah juga memberikan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah nuntun kita agar bisa hidup seperti Yesus tuh melalui Roh Kudus, melalui firman. Lah pertanyaannya saudara ngerti firman enggak nih? Ngerti enggak? Halo? Sudah tuh Pak, saya sudah ke gereja. Tiap minggu dicatat enggak firmannya? Enggak Pak, wong sekarang sudah live streaming kok, bisa tayang ulang. Dilihat lagi enggak di rumah? Saudara dengar sekali gini, belum gores saudara. Belum gores di hati saudara. Padahal kalau firman itu belum gores di hati kita, belum tertancap di hati kita, belum melukai hati kita, enggak bawa perubahan. Enggak bawa perubahan. Pernah saya katakan, orang kalau terlukai hatinya, karakternya, perbuatannya bisa berubah. Yang tadinya itu mencintai istrinya, bisa dibunuh istrinya, dimutilasi. Gara-gara apa? Hatinya itu dilukai, tergores. Sama kalau saudara mau hidup seperti Yesus, firman itu harus gores benar di hati saudara. Gores sampai tertancap, sampai hati saudara terlukai oleh firman. Saudara akan berubah karakter saudara. Karakter saudara berubah, perbuatan saudara pasti berubah. Kalau perbuatan saudara berubah, hidup saudara pasti berubah. Menjadi seperti Yesus. Saudara bisa ngerti
yang saya sampaikan ini? Jadi memang tidak mudah untuk jangan tinggalkan Yerusalem tadi. Betul? Sekarang pertanyaannya, apakah saudara benar-benar nih mau jadi saksi nih? Saudara mungkin berkata, ya Pak, tapi saya kalau belajar firman itu untuk memahami ayat-ayat kayak Pak Bambang tadi itu kesulitan. Enggak bisa, ya enggak apa-apa. Caranya gimana? Caranya saudara perbanyak untuk dengar khotbah-khotbah, dengar firman Tuhan. Diperbanyak saja, diperbanyak saja. Caranya Pak, ya dengerin seri pengajaran. Pak Bambang kan tulis itu, di-share di grup, dibaca, dipelajari. Dibuka YouTube-nya, diulang-ulang sampai benar-benar ngerti, di-like, di-subscribe. Bukan saya cari massa saudara, tetapi karena saya bertanggung jawab atas hidup saudara. Kalau saudara beribadah di tempat ini, maka Bu Gembala, saya dan staf bertanggung jawab atas nasib kekal saudara. Persoalannya di situ. Jangan sampai entar saudara sampai di pintu surga, ketika Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau, saudara cari-cari saya, cari-cari Ibu Gembala. Pak, kok dulu saya enggak diajarin seperti itu. Lah saya jadi salah saudara, saya kan enggak mau salah. Karena apa? Sudah mengajarkan. Semua terserah saudara. Saudara yang pilih sendiri. Betul saudara? Saudara yang pilih sendiri, oleh sebab itu saudara harus sadar bahwa hidup saudara sebagai orang Kristen itu enggak ringan. Kalau masalah berkat, Pak, Bu, enggak usah dipikir. Enggak usah, Tuhan pasti berkati kok, itu pasti. Justru kalau saudara mikir-mikir tentang berkat, itu saudara enggak percaya pada Tuhan. Enggak percaya. Kalau percaya, seperti karyawan saya, percaya sama saya, enggak pernah tanya gaji, enggak pernah. Tak kasih berapapun diterima sama dia. Karena dia yakin, tahu bahwa kalau saya kasih pasti cukup. Amin saudara. Lah yang saudara perkarakan, yang saudara harus upayakan dalam hidup saudara itu, apakah saudara itu berkenan kelak di hadapan Bapa? Itu loh, itu. Dan saya percaya kalau saudara tekun, mau belajar, pasti saudara bisa berubah. Amin. Meskipun terus berproses dan itu memakan waktu segenap hidup saudara. Seumur hidup saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian. Lagu ini juga sudah saya share selama 4 hari di grup AO supaya kita belajar. Ya, jadi di sini kita bisa memujikan bareng-bareng. Ku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu, Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Bapa-Ku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu, Bapa, menyenangkan perasaan Bapa.
diulang lagi. Engkau Bapa-Ku satu-satunya. Ayo menyanyi semua. Tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu, Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hati-Mu, Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidup jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Engkau Bapa-Ku satu-satunya. Engkau Bapa-Ku satu-satunya. Tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu, Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hati-Mu, Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidup jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan. Katakan takkan ku kecewakan, takkan ku kecewakan hati-Mu, Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidup jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Coba sembari memujikan lagu ini, perhatikan setiap kalimat yang dituliskan dan renungkan apakah selama ini saudara sering mengecewakan Tuhan atau tidak. Bagaimana sikap hidup saudara terhadap Kristus yang telah mati bagi saudara dan telah menebus semua dosa saudara? Apakah saudara sudah hidup seperti Yesus? Renungkan saudara. Apakah saudara sudah menjadi saksi yang memuliakan Dia, saksi yang setia? Kalaupun itu belum, enggak jadi persoalan. Tetapi mulai pagi ini, mari kita berubah saudara. Kita ambil komitmen yang baru, kita ambil tekad yang baru. Supaya apa? Supaya kita enggak lagi mengecewakan hati Tuhan. Percayalah saudara, kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, hati saudara akan tentram, damai, dan bahagia. Bukankah itu tujuan hidup setiap kita? Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan tidak menjamin kebahagiaan. Percayalah, hanya ketika saudara mengenakan hidup Yesus, saudara akan bahagia di bumi ini. Kita pujikan dari awal. Saya undang saudara bisa bangkit berdiri, dan saya undang petugas perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan. Dari depan. Bapa-Ku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayani-Mu, Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan,
Ini janji saudara. Ku kecewa. Tuhan hadir, Tuhan tahu. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, berjanjilah kepada Dia. Mati bagiku Engkau penebus, ku kenakan hidupmu, jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh angkat tangan saudara. Katakan, takkan ku kecewakan hatimu Tuhan. Haleluya. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. Kiranya Engkau meneguhkan, Engkau berikan kekuatan kepada anak-anakmu ini. Haleluya. Dan hidupmu jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan, Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kami bersyukur Bapa, oleh karena kami boleh mendengar suara-Mu, bahkan Kau beri pengertian tentang ucapan-Mu, di mana Kau katakan, jangan tinggalkan Yerusalem kepada para murid waktu itu, yang artinya jangan menjadi saksiku dulu. Kenapa? Karena Roh Kudus belum turun. Tetapi kami berbeda, saudara. Kami berbeda Tuhan, kami akan memahami ucapan-Mu sesuai dengan keadaan kami, di mana Roh Kudus sudah turun atas kami dan diam di dalam kami. Kami mau Bapak menjadi saksi-Mu, bahkan saksi-Mu yang berkenan. Kami tahu Roh Kudus akan menuntun kami, terima kasih. Dan kami bertekad mulai saat ini, kami akan terus belajar kebenaran firman-Mu yang murni, yang akan mendewasakan kami. Kami gak akan lagi mempersoalkan berkat-berkat yang daripada-Mu, karena kami sadar dan kami tahu bahwa Engkau pasti memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa, jika sebentar setiap kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kiranya Engkau yang melayakkan kami semua, Kau ampuni segala dosa, kesalahan, ketidakpatutan kami di hadapan-Mu. Baik hamba-Mu yang akan memimpin setiap petugas perjamuan kudus ataupun setiap jemaat yang ambil bagian. Kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati, sehingga perjamuan kudus yang kami ikuti bukan sekedar liturgi gereja, tetapi benar-benar merupakan satu peringatan atas kematian-Mu supaya kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.